Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Indah Ana. Saya biasanya dipanggil Indah. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan saya tuh lagi tugas di sini di ruangan ini selama 1 minggu, Bu. Dan kebetulan hari ini saya tugas dari jam 7 sampai jam 14. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Jessica Ana, Sus. Ibu lebih senang dipanggil siapa? Oh, Jessica, Sus. Oke, Ibu Desiska, gimana kabarnya hari ini? Sedikit cemas, Sus. Sedikit cemas ya. Baik, Bu. Jadi dari pengkajian yang saya baca, alasan Ibu masuk sini itu karena Ibu sering mendengarkan suara-suara yang tidak jelas ya, Bu? Iya, Sus, benar. Kalau boleh tahu seberapa sering sih Ibu mendengarkan suara-suara nggak jelas itu? Sering sih, Sus, itu. Seberapa lama Ibu mendengar suara itu? Lumayan lama, Sus. Menurut Ibu suara itu tuh asalnya dari mana? Sebenarnya dari luar sih, Sus. Itu suaranya keras atau gimana, Bu? Iya, Sus, keras suaranya. Apakah Ibu yakin suara itu dari luar atau dari dalam diri Ibu sendiri? Dari luar, Sus. Seberapa sering suara itu bersifat negatif? Sering, Sus, sering. Menurut Ibu suara negatif itu tuh kayak gimana sih, Bu? Kayak menjelek-jelekan gitu, Sus. Oh gitu. Dengan itu Ibu nyaman nggak? Enggak, Sus. Seberapa mengganggu sih suara itu buat kehidupan Ibu sehari-hari itu? Sangat mengganggu, Sus, itu. Jadi kalau kayak gitu Ibu sudah bisa belum cara mengendalikannya? Belum, Sus. Apa Ibu tahu ada cara buat mengontrol suara-suara kayak gitu? Belum tahu, Sus. Belum tahu ya, Bu. Apakah kalau misalnya ada tuh kayak cara-cara kayak gitu, apakah Ibu tertarik buat mencobanya? Iya, Sus, tertarik. Baik. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, Bu? Iya, Sus. Apakah Ibu bisa mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara itu tidak didengar orang lain? Belum, Sus. Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Iya, Sus, nggak bisa. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi itu? Iya, Sus, membutuhkan. Kira-kira kalau misal kita mau belajar mengontrol halusinasi itu, Ibu mau waktunya berapa menit? Kak, 15 menit gimana? Boleh 15 menit. Ibu mau tempatnya di mana? Di sini aja, Sus. Baik, nanti kita berbincang-bincang tentang halusinasi itu di sini selama 15 menit ya, Bu. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan cara menghardik? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan halusinasi dengan teknik menghardik? Belum, Sus. Nah, jadi itu adalah suatu cara mengontrol halusinasi, khususnya kayak suara-suara yang Ibu dengar, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas, Bu. Dengan latihan menghardik itu tujuannya agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Yang harus Ibu persiapkan nih, Bu, ada waktu, komitmen, dan kesiapan mental dan posisi. Ibu harus tahu jika sedang sendiri atau bersama orang lain. Ibu, jadi saya akan jelaskan caranya ya, Bu. Saya akan mempraktikkan dahulu, terus nanti Ibu baru bisa mengikuti cara yang saya ajarkan. Ketika Ibu sedang sendiri, Ibu bisa melakukan begini. Jika suara itu muncul, Ibu teriak saja, "Pergi, saya tidak percaya dengan kamu. Saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu." Begitu. Ibu bisa lakukan itu dengan menutup telinga Ibu. Ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan saja dalam hati seperti itu ya, Bu. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Gini ya, Sus. Iya. Pergi, kamu suara palsu. Ya, betul. Bagus Ibu, sudah bisa ya, Bu. Bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah mengetahui ada cara buat mengontrol halusinasi Ibu itu? Senang, Sus, bisa tahu. Ya, baik, Bu. Ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Ingat, Ibu, berbicara tentang mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Coba Ibu sebutkan lagi pengertiannya mengontrol dengan cara menghardik itu apa?
untuk menolak suara yang keras itu. Ya, betul. Tujuannya biar apa, Bu? Untuk mengontrol halusinasi dan tidak terjadi suara-suara tersebut. Iya, Bu. Bagus. Gimana, Bu, kalau kita membuat jadwal mengontrol halusinasi itu dalam kegiatan sehari-hari Ibu? Oh ya, boleh sus. Nanti Ibu dapat melakukan itu tuh dalam 3 kali sehari ya, Bu. Jadi nanti kita masukkan ke dalam jadwal seharian Ibu ya. Nanti akan ada buku, cara mengisi bukunya. Kalau Ibu melakukan kegiatan itu secara mandiri, Ibu dapat mengisi kolom tersebut dengan M. Tapi kalau Ibu dibantu dengan perawat atau teman Ibu atau keluarga Ibu bisa mengisinya dengan B. Jika Ibu tidak melakukannya, Ibu bisa mengisi dengan T. Gimana, Ibu mengerti? Ya sus, mengerti. Baik Ibu, jadi gimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara lain? Oh iya sus, boleh. Jadi ada cara kedua, yaitu dengan cara bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya sus, bersedia. Kalau besok kira-kira Ibu mau jam berapa? Kalau jam 9 aja gimana sus? Boleh jam 9. Ibu mau waktunya, mau tempatnya di mana? Di sini lagi aja sus. Baik, jadi besok kita akan bertemu lagi di sini jam 9 ya Bu Desiska. Iya sus. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih.